Shalom, sahabat kasih dalam Tuhan. Kali ini mari kita merenungkan kembali satu firman Tuhan bersama saya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kali ini kami membaca firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Tawarik 1 ayat 7 sampai 13 ya. Biar saya bacakan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmah dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah menerajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Ya, pernah gak sih kita berpikir orang-orang semuanya, setiap orang semuanya 24 jam sehari, tapi kok hasilnya berbeda-beda ya? Mereka hasilnya efisien dan produktif, efektif. Kok aku harian ini gini-gini aja, bangun pagi, makan, mandi, ngerjain tugas, main game, makan, mandi, tidur lagi. Gitu aja terus. Sabtu mungkin beda, jalan-jalan. Hari Minggu ke gereja. Udah, hari Senin balik lagi gitu lagi. Nah, apa sih penyebabnya? Banyak. Ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan atau kesuksesan seseorang, mulai dari cara pandangnya, gaya hidupnya, kebiasaannya, tantangan ketekunannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk menuntun kita dalam mengisi hari-hari kita, ya. Dari perikop tadi kita membaca bahwa kita bisa melihat tentang Raja Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya. Hal ini yang membedakan Raja Salomo dengan raja-raja yang lain. Raja-raja yang sebelumnya tidak ada yang sebijak dia. Raja-raja setelahnya tidak ada yang sebijak dia. Bahkan Tuhan juga menambahkan, raja-raja sebelumnya tidak ada yang sekaya dia. Raja-raja setelahnya tidak ada yang sekaya dia. Ia berdoa kepada Tuhan bukan untuk meminta kekayaan, harta, umur panjang, dan lain-lain, melainkan hikmah kebijaksanaan dari Tuhan dalam menjalankan perannya sebagai raja. Nah, itu kuncinya. Raja Salomo meminta hikmah Tuhan. "Tuhan, peranku di sini sekarang sebagai raja. Biarlah aku berhikmah. Biarlah aku mempunyai hikmah dalam menjalankan peranku sebagai raja di dunia ini, sebagai raja atas bangsa Israel, dan biarlah aku bisa memimpin umatmu yang besar ini ya Tuhan." Sama kita juga. Peran kita apa? Peran kita itu ketika seumuran kita sebagai murid, kita sebagai anak, apa yang pantasnya kita lakukan sehari-hari? Apakah sehari-hari kerjanya rebahan, main game? Apakah itu yang dilakukan, yang pantas dilakukan? Mungkin memang anak-anak seumuran kita yang melakukannya seperti itu. Tapi apakah itu yang seharusnya dilakukan anak-anak seumuran kita? Bukankah sebagai murid kita seharusnya belajar? Bukankah sebagai anak kita seharusnya membantu orang tua? Ya, tapi membantu orang tua dan belajar juga sehari-hari ya gitu aja. Buka buku yang sama, buku sekolah, besoknya masak. Kalau besoknya bantu orang tua masak, cuci piring, nyapu. Sama toh setiap
setiap hari-hari gitu aja kan. Bedanya kalau kita sadar peran kita akan melis setiap kegiatan kita apa aja sih. Nah, kenapa sih hikmah itu penting? Karena hikmah itu merupakan kunci dari kehidupan. Dengan hikmah dari Tuhan, seorang dituntut untuk mengelola hidupnya, bahkan mengambil keputusan besar yang akan berpengaruh dalam kehidupannya. Setiap hal itu baik. Tidak ada yang haram dan halal seperti agama lain. Dalam kekristenan semuanya halal. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu berpengaruh? Main game seharian 5 jam berturut-turut itu nggak berpengaruh. Baik-baik, ya refreshing, tapi nggak berpengaruh dalam dunia yang kita, bagi dunia yang kita tinggali ini, yang cuma sebentar kita tinggali ini, apakah itu berpengaruh? Tidak. Teman-teman, dalam hidup ini ada begitu banyak pikiran yang ada di hadapan kita ya, ada begitu banyak pilihan yang ada di hadapan kita. Setiap pilihan yang kita ambil akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya dan dampaknya. Oleh karena itu, mari kita meminta hikmah kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga waktu kita yang hanya 24 jam dalam sehari ini dapat kita isi dengan pikiran yang tepat, pilihan yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika kita nanti di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita tanggungjawabkan? Main game 5 jam seharian bisa dipertanggungjawabkan? Enggak. Jangan kita lewatkan 24 jam yang sangat berharga ini, 24 jam per hari yang tidak dapat kembali. Semoga dengan hikmah Tuhan kita dapat mengelola waktu dan mendapatkan hasil kehidupan kita yang terbaik. Dimana ketika kita di hadapan Tuhan nanti, ketika kita sudah meninggal dan kita sudah diambil nyawanya, ketika kita di hadapan tahta Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan kita yang memuliakan Tuhan. Ingat, memuliakan Tuhan. Bukannya buruk, tapi nggak memuliakan Tuhan yang kita kerjakan sehari-hari itu. Ya, biar kita bisa menerapkan 9 buah roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap bidang kehidupan kita, dan biar kita gak cuma sampai di sana tuh gak cuma apa yang hasil yang kita dapatkan tuh masuk surga doang, seperti layaknya orang Kristen menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masuk surga. Itu doang. Enggak. Kita tuh ketika kita sampai di sana, kita seharusnya mendapatkan mahkota, berbagai macam mahkota sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita dengan memuliakan Tuhan. Kalau kita nggak memuliakan Tuhan, kalau kita hanya menerima Tuhan sebagai juru selamat kita cuma dampaknya sampai di sana itu cuma masuk surga doang. Nggak mau kan cuma masuk surga doang. Kayak kalau ujian tuh lulus KKM doang, nggak mau kan? Yuk, hari ini kita berdoa sama Tuhan. Udah jam 12 siang, nggak apa-apa. Terlambat belum. Masih ada 12 jam lagi. Ya, dikurangi 24 jam dengan kita tidur. Berarti 12 jam kurang 4, ada 8 jam lagi kita bisa memuliakan Tuhan hari ini. Yuk, kita minta sama Tuhan. 8 jam ini kita memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Kamu mengajarkan kami untuk memakai setiap waktu kita 24 jam yang berharga setiap harinya ya Tuhan. Biarlah kita bisa memuliakan-Mu sesuai peran kita sehari-hari dalam dunia ini ya Tuhan. Dan ketika kita di hadapan-Mu, kita bisa mempertanggungjawabkan kegiatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan kali ini bersama saya. Shalom.